Ya, mari kita buka Bapak Ibu Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Ya, nanti kita seorang membaca 3 ayat. Setelah itu nanti saya meminta Pak Charles untuk buka dalam doa setelah baca firman Tuhan ya. Iya, silakan satu orang 3 ayat. Siapa secara sukarelawan? Ya, Shalom. Ya, ya silakan Pak. Perikopnya adalah tindakan Yusuf. Kejadian 47 ayat yang ke-13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. 14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. 15. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang?" Ayat 16, jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, belilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Ayat 17, lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Ayat 18, setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami." Iya, orang lain lagi 3 ayat sukarelawan silakan. Ayat 19, mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala Iya, suaranya hilang. Ya, perhambatannya oke, lah udah bagus. mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Iya, berikutnya 3 ayat lagi silakan sukarelawan. Iya, Ayat 22, hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus memberikan 1/5 bagian kepada Firaun. Dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu. Dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu. Dan menjadi makanan anak-anakmu. iya, 2 ayat lagi sukarelawan silakan. Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun.
Ya, Budok, terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah membacakannya. Mohon dengan kasih Pak Charles memimpin di dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami ucap syukur ya Tuhan, seberapa kami yang ada, yang Tuhan berikan kami kesempatan untuk dapat bersama-sama berkumpul di dalam PA pada malam hari ini di bulan Juni. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami yang begitu indah dibanding dengan orang lain. Biarlah Tuhan kami dengan kerinduan kami selalu untuk belajar tentang kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Khususnya pada malam hari ini Engkau berikan hikmat kepada hamba-Mu, Pendeta Anton, agar supaya beliau dapat menerangkan firman-Mu khususnya melalui kisah Yusuf, dan juga dalam tema kami itu bekerja dengan bijaksana. Tuhan, kami tahu kami ada di dunia ini bukan sesuatu yang sembarangan, tetapi ada tujuan Tuhan di dalam Ya, Tuhan, setiap terima kami, kasih. dimanapun kami berada. Kami tidak sia-sia ya Tuhan, bukan sesuatu yang begitu kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terutama di bidang manapun kami bekerja, di bidang apapun kami Tuhan izinkan ada. Biarlah melalui firman hari ini kami mendapatkan penerangan yang jelas, sebagaimana Engkau juga berikan kesempatan itu kepada hamba-Mu Yusuf pada zamannya itu. Ya Tuhan. Begitu banyak naik turun kehidupan kami. Biarlah ini menjadi kesempatan di mana kami bisa melihat, ketika kami melihat diri kami saat ini, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan. Tapi kami tahu ya Tuhan, kami aminkan bahwa Engkau punya maksud tertentu dalam kehidupan kami mendatang. Kami tidak tahu, seperti Yusuf pada saat remaja tidak tahu, tetapi akhirnya Tuhan pakai begitu hebat. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yesus selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Pendeta Charles yang telah menyampaikan doa pembuka. Ya, Bapak Ibu terkasih, kita akan belajar hari ini dari kisah Yusuf. Tadi juga sudah didoakan bahwa kita mau belajar tentang bekerja dengan bijaksana, ya. Sebelum saya menyampaikan materi, kita semua menonton sebuah video. Nanti tolong kalau bisa juga Pak Charles atau Pak Stephen chat di grup Bible Study ya. Apakah suaranya jalan? Saya tadi sudah share sound juga. Ada sebuah video kurang lebih 4 menit lebih. Kita akan melihatnya bersama-sama. Orang Kristen, ya seorang tokoh yang kita mungkin pernah lihat ya. Memang hidupnya tidak sempurna, tapi dia ingin menerangkan tentang pekerjaan seperti apa bekerja dengan baik dan bekerja yang bisa mencapai atau bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bisa maksimal dalam pekerjaan kita. Kita ambil contoh yang baiknya saja, ya. Oke. And it drives me crazy when people say they don't have enough time to go to the gym for 45 minutes a day and work out. Or to do something for 45 minutes to an hour a day to improve. If it is physically improve or if it is mentally to improve. Imagine you read 1 hour a day about history. How much you will learn after 365 hours in 1 year. Think about if you study about the history of musicians, of composers, how much you would know. Imagine if you would work on the business, on some business that you want to develop every day for an hour. Imagine how further along you will go and get. So it drives me nuts because when people say we don't have the time, we have 24 hours a day. We sleep 6 hours a day
So that gives you still 18 hours. Now, there's someone shaking their head out here in front. They say probably, I don't sleep 6 hours, I sleep 8 hours, right? But just sleep faster. So we have 18 hours a day. The average person works around 8 to 10 hours. So let's assume it's 10 hours, so we have 8 hours left. Then you travel around an hour a day, maybe 2 hours a day. So now you have still 6 hours left. So what do you do with the 6 hours? What do you do with the 6 hours? Then we eat a little bit, then we schmooze a little bit, talk a little bit to people and all that stuff. But you can see how much time there is available if you organize your day. So you got to work hard. I mean, let me tell you something. When I went to America, I went to college. I went and worked out 5 hours a day. And I was working on construction. Because in those days in bodybuilding, there was no money. I didn't have the money for food supplements or anything. So I had to go to work. So I worked in construction. I went to college. I worked out in the gym, and at night from 8 o'clock at night to 12 midnight, I went to acting class 4 times a week. So I did all that. There was not one single minute that I wasted. And this is why I'm standing here today. I became very friendly with Muhammad Ali in the 70s. And Muhammad Ali worked his butt off. And I saw it firsthand. And I remember that there was a sports writer that was there in the gym when he was working out and he was doing sit-ups. And they asked him, how many sit-ups do you do? And he said, I don't start counting until it hurts. Now think about that. He doesn't start counting his sit-ups until he feels pain. That's when he starts counting. That is working hard. And so you can't get around the hard work. It doesn't matter who it is. As a matter of fact, I believe what Ted Turner said, work like hell and advertise. You get it? Work like hell, go to bed, and early to rise, work like hell and advertise. So you work your ass off, and then you let the world know about your work. That's what it is all about. Let people know. If you have a company, if you have a movie, if you do a sports, work your ass off, but then advertise and let everyone know. Ya, tadi adalah sebuah video dari dari seorang aktor bernama Arnold Schwarzenegger. Terlepas dari kehidupan pribadi yang mungkin ada cerita bahwa pernikahannya kurang baik dan seterusnya, tapi kita mengenal, untuk kita yang usianya mungkin setara saya atau di atas saya, pasti tahu eh, Arnold Schwarzenegger adalah seorang aktor daripada pemeran film Terminator dulu ya, terkenal sekali dengan Terminator, kemudian dengan film-film yang cukup banyak. Lalu beberapa waktu terakhir ini dia bermain film Expendable 1, 2, dan 3, dan dia juga iya, dan dia juga adalah iya, dan dia adalah seorang dan dan dia adalah seorang gubernur dari negara bagian Amerika di California juga. Oke. Ya, jadi tadi adalah bicara tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen belajar untuk bekerja dengan baik karena kita adalah orang-orang percaya. Pada dasarnya bekerja dengan baik adalah kita belajar dari Tuhan sendiri. Tuhan Allah di dalam Kejadian pasal 1 bekerja. Tuhan Allah bekerja selama 6 hari menciptakan dunia dan segala isinya. Pada hari ketujuh, Tuhan Allah beristirahat. Jadi Tuhan memberi kepada kita pola mengenai pekerjaan
Dan Tuhan memberi kepada kita 7 hari seminggu. 6 hari untuk bekerja, 1 hari minggu untuk beribadah dan untuk beristirahat. Bapak Ibu terkasih, waktu kita bicara mengenai pekerjaan, kita bekerja kira-kira 1 hari 8 jam. Tuhan memberi kita sehari 24 jam, kita bekerja 8 jam. Rata-rata kita dalam usia efektif, kita bekerja, apakah anak-anak itu sekolah, atau kita orang dewasa bekerja, atau ibu rumah tangga juga bekerja. Jadi sepertiga hidup kita dipakai untuk bekerja. Kalau kita punya usia, katakanlah kita berusia sampai 60 tahun, kita akan bekerja selama 20 tahun. Dan kemudian 20 tahun kurang lebih dipakai untuk istirahat atau tidur, dan 20 tahun lagi kita pakai untuk aktivitas yang lain. Ya. Nah, pelajaran dari kisah Yusuf, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf? Tadi dikatakan dalam doa daripada Pak Charles, bagaimana seorang yang biasa-biasa dari remaja, tetapi Tuhan pakai, Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri di Mesir pada waktu itu. Kita akan mempelajari bagaimana Yusuf bekerja dan bagaimana dia dipakai oleh Firaun menjadi Perdana Menteri untuk, kita semua tahu ceritanya, bahwa dia yang mempunyai hak atas seluruh Mesir dan kuasa atas seluruh Mesir untuk menghadapi 7 tahun kelimpahan, lalu akhirnya menghadapi 7 tahun kelaparan. Kita semua sudah tahu hal tersebut. Oke, pelajaran yang kita bisa pelajari adalah, yang pertama, dari pekerjaan tersingkap karakter kita. Ini yang saya sangat senang poin ini, bahwa dari pekerjaan kita terlihatlah semua sikap-sikap negatif kita. Dari pekerjaan orang akan menilai hal-hal negatif dari manusia. Kemalasan, kecurangan, kepicikan, ketidaksetiaan, ketidaksabaran, keegoisan, nafsu untuk kaya, pikiran yang ingin menguasai atau memonopoli orang lain, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, waktu kita bekerja, orang akan menilai kita, oh orang ini negatif, oh orang ini kurang baik, dan seterusnya. Tetapi kabar baiknya adalah, dari pekerjaan pun sikap positif akan muncul. Ambisi yang positif, ketepatan waktu, kejujuran, selera humor yang baik, ketekunan, keserasian, komitmen, integritas, antusias, kerelaan melayani orang lain, kesetiaan, kerajinan, memberi dorongan semangat, mendukung, akan terlihat Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu bekerja di tempat kerja, ketemu orang yang sungguh-sungguh bekerja, orang itu rajin, orang itu baik, Bapak Ibu akan ketemu orang tersebut. Dan Bapak Ibu akan berkata, oh iya, teman kerja saya ini orangnya jujur. Teman kerja saya ini orangnya baik. Teman kerja saya ini orangnya suka memotivasi. Nah, dari pekerjaan akan tersingkap karakter kita. Nah, Bapak Ibu, Yusuf juga sama. Waktu dia terlihat dia pandai, dalam arti waktu itu memang adalah secara khusus dia bisa menafsirkan mimpi karena Allah memberi kepada dia pengertian. Maka tersingkaplah bahwa dia orang yang punya keahlian. Dan dia juga, kita juga tahu kisahnya, waktu di tempat Tuan Potifar kerjanya bagus, diangkat jadi kepala. Waktu dia di penjara juga kerjanya bagus, diangkat jadi apa? Jadi pemimpin atas seluruh orang-orang di penjara oleh kepala penjara, dan seterusnya. Berikutnya yang kedua adalah kita bisa pelajari Bapak Ibu dari kisah Yusuf. Pekerjaan adalah area yang mengandung tekanan yang menuntut. Bapak Ibu terkasih, biasa kalau sudah letih, saya tidur kurang lebih ya jam 9, jam 10, kira-kira jam segitu. Bangun pagi-pagi ya. Kadang dulu ya, waktu studi kuliah itu bangun jam 2, setengah 3 atau jam 3. Sudah mulai bikin PR sampai jam 5, jam 6. Siap-siap ke kantor, jam 7 ke kantor sama istri sama anak. Anak saya kan, kami eh, melayani di sekolah, saya di kantor, bantu sedikit mengajar, devotion SD, kemudian bantu sedikit untuk staff. Kebanyakan pekerjaan pelayanan gereja ya, gerejawi, kantor sampai jam 4, jam 5.
Nanti pulang ngurus anak, kadang-kadang ngajar mahasiswa teologi ya. Di sini ada Pak Stephen juga, salah satu mahasiswa ya. Terima kasih sudah hadir juga dalam Bible Study, Pak Stephen. Kadang-kadang ngajar dan bikin kerjaan-kerjaan lainnya, menulis buku dan seterusnya. Pekerjaan Bapak Ibu, saya percaya juga Bapak Ibu di sini punya pekerjaan yang begitu berat ya. Ada Bu Dokter Lani adalah dokter spesialis, Bu Dokter Gigi, Pak Charles juga pengusaha. Kita semua tahu bahwa pekerjaan adalah area yang mengandung tekanan yang menuntut. Dalam pekerjaan, tentu kita tak semua tahu Bapak Ibu bahwa pekerjaan itu tidak pernah ada belas kasihan. Ya, kita kerja baik, dapat penghasilan yang baik, bisa naik pangkat. Tapi kita pekerjaan yang kita tidak kerja dengan baik, kita nggak akan dapat hasil yang maksimal. Pekerjaan adalah area yang mengandung tekanan yang menuntut. Nggak peduli kita seperti apa, kita harus bisa take it or leave it. Kalau mau terima pekerjaan kita dengan segala konsekuensinya, dengan segala hal yang berat itu semua, ya. Pimpinan, bos, pasti nggak peduli, bener nggak Bapak Ibu ya? Bos nggak peduli. Kita mau capek, kita mau susah, kalau salah dihukum. Kalau nggak bagus, mungkin bisa potong gaji. Pekerjaan adalah area yang mengandung tekanan yang menuntut. Kadang-kadang kita merasa stres, bener nggak Bapak Ibu ya? Kerja tuh stres, ada target, ya, ada batas waktu, ada deadline. Kerja ada yang harus kita lakukan. Seperti misalnya saya dosen, harus ngajar, ya capek nggak capek harus ngajar. Ngajarnya harus bagus, kalau nggak bagus orang nggak mau belajar lagi. Atau orang mungkin merasa, oh ini dosennya gimana ya? Kita ngajar harus baik. Kita kerja harus rajin. Itulah pekerjaan. Yang ketiga, pekerjaan adalah ujian yang tepat bagi efisiensi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita bekerja, apakah kita orang yang terorganisir? Apakah kita tegas? Apakah kita bisa membuat keputusan waktu sulit? Apakah kita seorang yang taat kepada deadline? Ya, kita kalau kerja sungguh-sungguh nggak? Atau banyak molor-molornya? Apakah kita mencapai batas waktu kerja kita? Apakah kita mempertahankan keuangan kita, ya, jujur dalam hal keuangan? Apakah kita mencapai tujuan-tujuan kita? Apakah kita bertanggung jawab kepada perusahaan tempat kita bekerja? Apakah kita bertanggung jawab kepada pimpinan kita? Dan apakah kita bisa mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita? Ya, nah ini adalah pekerjaan. Maka saya mau mengatakan, ini perkataan Charles Swindoll, seorang pendeta pernah jadi pemimpin daripada Dallas Theological Seminary, menulis puluhan buku, buku-bukunya bestseller Bapak Ibu. Dia mengatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Pendeta ini mengatakan, saya mengatakan kepada diri saya bahwa semua orang harus dibayar sesuai kelayakannya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, saya mengatakan, kata pendeta Charles Swindoll, kepada diri saya bahwa semua orang harus dibayar sesuai kelayakannya. Nah, Bapak Ibu, saya pernah menonton, ini ada podcast Bapak Ibu ya. Saya nggak promosi ya, tapi ini podcast yang bagus. Jadi dari Gereja Reform Injili, GRII, Gereja Reform Injili eh, Indonesia ya, GRII. Tapi cabang Kebon Jeruk, ya, Pendeta Antonius Stephen Un, beliau adalah ketua sinode dari gereja Pak Stephen Tong. Dia bikin dia bikin podcast, ya. Dia dia sebentar ya. Tanya, Koko. Dia membuat dia membuat sebuah podcast yang sangat bagus sekali, ya. Iya, iya. Dia membuat sebuah podcast. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, ya. Dia membuat sebuah podcast yang dengan penatua Robin, ya, penatua Robin ini, ya. Judulnya Dari Miskin Jadi Makin Kaya. Beberapa bulan lalu ya, episode 27, yang nonton 11.000 orang Bapak Ibu ya. Saya juga nonton. Jadi dia mau wawancarai seorang penatua, namanya penatua Robin. Itu adalah seorang yang, ya, bekerja di perusahaan di mana
pimpinannya itu salah satu orang terkaya ya di Indonesia. Saya lupa kira-kira 10 orang terkaya di Indonesia. Jadi Bapak Pontorobin ini bekerja di perusahaan besar yang omsetnya itu triliunan Bapak Ibu. Omsetnya triliunan, bukan miliaran, tapi triliunan ya. Tapi dia lulus SM semua Bapak Ibu. Dia nggak lulus S1 Bapak Ibu. Sampai dia punya karyawan tuh S1, S2 gitu ya. Sampai Pak Antonius wawancara, Bapak ini luar biasa ya. Bapak lulus semea, tapi Bapak kok dipercaya aja jadi direktur, memimpin orang-orang S1, orang-orang S2. Ya saya nggak tahu Pak Un, kata dia kan. Tapi ya itu yang saya kerjakan Bapak Ibu. Dia bekerja Bapak Ibu gajinya 10 digit Bapak Ibu. Tapi dia akhirnya suatu masa dia ceritakan dalam podcast ini dia pensiun. Pensiun lebih awal. Dia sudah punya uang yang cukup buat anaknya sekolah di luar negeri gitu ya. Dia kalau nggak salah punya 3 anak. Nah, dia mengatakan bahwa, ya saya percaya Bapak, Pak Un, Pak Pendeta saya percaya, Pak Pendeta Antonius Un, saya percaya bahwa orang bekerja itu bukan karena dia punya gelar, punya apa. Tapi karena Tuhanlah yang membuat orang itu bisa bekerja. Dan orang itu bekerja karena dibayar sesuai dengan kelayakannya. Ya, dia lulus semaya, tapi dia bisa mengendalikan orang-orang di perusahaan itu berapa ratus orang, dan dia bisa mengendalikan omset triliunan rupiah, Bapak Ibu. Kata podcast ini ya. Bapak Ibu, boleh nonton podcast ini. Saya sangat menyarankan ini bagus sekali podcast ini. Tentang bagaimana orang punya hati, ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan dia dipakai kurang lebih seperti Yusuf tadi yang kita pelajari. Seperti Yusuf tadi. Ya, oke. Bapak Ibu kita lanjut. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kehidupan Yusuf. Ya. Yang bagian A, Yusuf bekerja dengan objektif, berintegritas, dan bijaksana. Nah, Bapak Ibu tadi dikatakan dalam firman Tuhan ayat 13, kalau kita tadi baca dalam pasal 47 tadi, di seluruh negeri tidak ada makanan. Nah, kita sudah maju dari cerita Yusuf bahwa ini sudah melewati tahun-tahun berkat atau tahun kelimpahan. Bahan makanan gandum sudah disimpan begitu banyak. Di seluruh negeri tidak ada makanan. Nah, akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Yusuf bekerja dengan integritas, ya. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang ada orang punya keuangan yang baik, punya posisi yang tinggi, dia suka-suka. Oh, dia bos. Oh, dia sewenang-wenang. Oh, saya bos kok. Saya bisa ngatur. Suka-suka saya. Saya mau kasih orang kepada siapa saya suka, ya itu urusan saya. Ya, saya mau ambil uang korupsi itu urusan saya. Oh, saya punya posisi kok. Nah, Bapak Ibu, banyak orang bekerja, dia sudah posisi tinggi, dia suka-suka hati. Wah, dia korupsi. Ya, Bapak Ibu, ada pria jadi direktur, dia selingkuh sama sekretaris, dia selingkuh sama karyawan, suka-suka dia. Dia berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat tidak baik, suka-suka dia. Tapi Yusuf, waktu punya posisi posisi tinggi, dia berintegritas. Nah, Bapak Ibu, Yusuf bekerja dengan integritas. Orang-orang bilang, kami tidak ada makanan, paduka Firaun. Firaun bilang, pergi kepada Yusuf, tanya sama dia. Yusuf bilang, oke, nggak punya makanan, bayar. Yusuf nggak menganggap bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang dikasih, udah bagi aja kita punya gandum banyak. Enggak. Yusuf bilang, ini gandum punya Firaun. Saya harus jujur. Saya harus adil. Saya harus tegas. Orang beli. Orang beli makanan. Setelah orang beli makanan, ayat 14, dibayar dengan uang. Setelah mereka beli makanan, mereka makan, makanan habis. Waktu itu di Mesir masih kelaparan. Datang lagi mereka. Yusuf, kami sekarang nggak punya uang lagi. Oke, punya ternak, kasih ternak, tukar makanan gandum. Akhirnya mereka kasih ternak mereka. Gandum dikasih. Ya udah, orang Mesir ini akhirnya jual ternak kasih semua ke Firaun. Dalam hal ini Yusuf tetap berintegritas. Dia nggak anggap orang itu kasihan, lalu enggak. Kau punya apa? Punya ternak, kasih bayar dulu. Ayat 19 sampai 21, setelah mereka semua makanan habis, datangnya ke Yusuf. Yusuf, kami nggak punya uang, nggak punya ternak. Punya tanah? Punya. Oke, tanah kamu dibeli sama Firaun. Kamu kerja buat Firaun sekarang. Oke, kamu kerja. Nanti dibagi. Sebagian kamu mengusahakan tanah, hasil panen sebagian buat kamu, sebagian buat Firaun. Nah, di sini Yusuf berintegritas. Yusuf tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Yusuf tidak sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Yusuf bertindak adil, bertindak bijaksana dalam pekerjaan. Bapak Ibu terkasih, kalau kita seperti Yusuf, bekerja sungguh-sungguh, bekerja tepat waktu, bekerja dengan giat, bekerja dengan hati, apapun bidang pekerjaan kita, Tuhan akan berkati. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Saya percaya kita belajar dari Yusuf. Berikutnya adalah Yusuf bertanggung jawab kepada Allah dan kepada manusia. Bapak Ibu, Yusuf seorang yang cinta Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, ya. Bapak Ibu tahu waktu Yusuf sebelum kisah ini, ketika dia digoda oleh si Potifar, dia tidak berbuat dosa. Artinya apa? Yusuf bertanggung jawab kepada Allah dan kepada manusia dalam pekerjaannya. Yusuf tetap baik. Waktu jadi budak Potifar, kerja sungguh-sungguh. Tanggung jawab kepada Tuan Potifar, tanggung jawab kepada Allah. Maka ada ayat yang mengatakan, Yusuf dikasihi oleh Allah. Dan Allah membuat dia berhasil untuk segala pekerjaannya. Karena dia bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu, sungguh indah bukan? Kalau kita bekerja sungguh-sungguh. Kepada manusia bertanggung jawab, kepada Allah pun bertanggung jawab. Kita akan mendapatkan hasil yang baik. Berikutnya adalah Yusuf berkomitmen kepada kebenaran dan prinsip Alkitabiah. Bapak Ibu terkasih, waktu Yusuf membagi atau menjual gandum dengan baik, dengan konsisten, maka dia berkomitmen kepada kebenaran. Ya, dia menyelamatkan orang, tapi bukan dengan cara yang membuat orang itu jadi malas, membuat orang itu tidak menjadi baik. Kamu punya uang, bayar. Nggak punya uang, pakai pakai ternak. Nggak punya ternak, nggak punya uang, pakai ladangmu dan kamu kerja sama Firaun. Oke. Jadi Yusuf ini tetap menjalankan prinsip-prinsip yang Alkitabiah, prinsip-prinsip yang benar. Maka ayat 25 dikatakan oleh orang-orang Mesir, engkau telah menyelamatkan nyawa kami. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Nah, di sini Yusuf punya motivasi yang murni. Dia nggak punya kuasa, dia salah gunakan kekuasaan dia atau sewenang-wenang. Dia tetap mengasihi orang-orang Mesir. Tetap memelihara orang-orang yang mau bekerja dengan baik. Ya kan? Nah, di sini adalah komitmen Yusuf kepada kebenaran dan kepada Alkitab. Oke. Berikutnya, Yusuf juga menginvestasikan waktu dengan seksama. Yusuf minta mereka semua orang-orang Mesir waktu bisa bekerja, suruh mereka kerja. Pakai waktu yang ada. Yusuf bilang, kelaparan ini akan 7 tahun. Ya, kamu harus kerja loh sekarang loh. Walaupun ada kelaparan, tapi kamu coba untuk pakai waktu yang ada. Coba menanam dulu tanah yang ada. Siapa tahu tanah itu bisa berhasil. Tetap Yusuf ini mengelola waktu dengan baik Bapak Ibu. Baik waktu Yusuf mengelola masa kelimpahan dan juga sekarang masa masa kelaparan. Yusuf memakai waktu dengan baik. Yusuf nggak bilang, udah kamu kelaparan, ya udah kasih makanan, kamu nggak usah kerja, udah. Enggak. Yusuf itu mengelola waktu dengan bijaksana. Yusuf bilang, ini 7 tahun kelaparan ini. Ayo pakai waktu tetap bekerja. Tetap melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, inilah orang yang bijaksana kepada waktu. Waktu tadi dikatakan oleh Arnold Schwarzenegger tadi bilang apa? Dia bilang, aku tidak pernah menyanyiakan 1 menit dalam hidupku pun tidak kusia-siakan. Dia bilang, wah ini sungguh indah. Saya teringat kepada Mazmur 90 ayat 12. Pak Mazmur mengatakan apa? Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu, Yusuf ini mengelola waktu dengan baik. Ya, dia disiplin. Berikutnya adalah kita bisa belajar dari Yusuf adalah kita harus mengawal motivasi kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita bekerja motivasinya apa Bapak Ibu? Ada orang bekerja memperkaya diri. Ada orang bekerja hanya untuk dirinya sendiri.
Ada orang bekerja ingin cepat naik pangkat, tapi nggak mau kerja rajin. Ada, ya. Macam-macam Bapak Ibu. Motivasi kita dalam bekerja itu macam-macam. Bapak Ibu di tempat kerja bisa ketemu orang motivasinya macam-macam. Ada yang pengen punya kekuasaan, udah beres, dia santai. Lalu dia pengen, ya udah, nggak usah kerja terlalu berat. Ada orang udah punya posisi, dia pengen memuaskan hawa nafsu. Oh, beli barang, beli makanan enak, foya-foya, ada macam-macam Bapak Ibu. Ada orang kerja untuk keluarga dia. Ya ini kan kerja memang harusnya buat keluarga. Dan juga untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Oh, saya ada pekerjaan nih. Setelah saya kerja, saya juga mau memberkati orang lain. Nah, misalnya Bapak Ibu, saya menulis buku Bapak Ibu. Saya menulis buku, setelah buku itu jadi, saya mau jadi berkat Bapak Ibu. Saya nggak pikirin, oh yang penting saya untung, saya jual buku kaya. Enggak. Sebagian buku saya kirim ke STT, STT Bandung, STT Saat, STT Aman Agung, banyak. STT di Kalimantan, di Papua saya kirimin. Ongkosnya saya yang bayar Bapak Ibu. Supaya kampus punya buku-buku bermutu. Lalu kalau ada orang dukung saya Bapak Ibu, saya juga bagikan kepada para pendeta. Gratis. Saya buktikan kepada para donatur. Jadi saya ingin bekerja untuk apa? Ilmunya dari buku saya ini, saya suka nulis buku, ilmunya buat apa? Setelah saya kuliah jadi dosen, saya bikin buku. Tapi saya mau bagi kepada pendeta-pendeta di desa. Bagi kepada sekolah-sekolah teologi. Mereka bisa pakai untuk belajar. Contoh Bapak Ibu ya, tapi saya juga percaya Bapak Ibu juga pasti punya motivasi seperti Yusuf. Nah Yusuf Bapak Ibu, dia adalah seorang yang bijaksana. Dia punya motivasi waktu dia jadi pemimpin atas Firaun, atas seluruh Mesir maksudnya maaf. Dia punya pikiran bagaimana orang Mesir melewati masa kelaparan. Tapi nggak kelaparan, melewati masa-masa sulit. Motivasi Yusuf itu bukan memperkaya diri. Motivasi Yusuf itu bukan agar hidupnya itu, udah sekarang dulunya saya sudah pahit hidupnya, dijual sama saudara, dikecewakan, masuk penjara. Sekarang kaya, oke, saya mau menikmati hidup, mau foya-foya, nggak ada. Bapak Ibu nggak akan baca dalam Alkitab kejadian, nggak akan menemukan bahwa Yusuf akhirnya setelah kaya dia foya-foya, dia beli makanan enak, dia punya istri berapa banyak, dia bertindak, nggak ada. Bapak Ibu hanya menemukan bahwa dia bekerja dengan baik. Nah, Bapak Ibu, marilah kita bekerja dengan motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Puji nama Tuhan. Berikutnya adalah hidup adalah 100% tanggung jawab kita pribadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, Jack Canfield ini seorang, kalau dulu-dulu iya ya mungkin tahun 90-an, tahun 2000-an, ya tahun 1990 2000-an itu terkenal buku Chicken Soup for the Soul ini, Jack Canfield ini. Jack Canfield berkata bahwa hidup itu 100% tanggung jawab kita pribadi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Yusuf waktu jadi orang kaya, tanda kutip jadi orang berpangkat, jadi orang yang berkuasa, orang yang punya uang, dia tetap menjalankan tanggung jawab dia sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita menghadapi hal yang sulit dalam kehidupan kita, benar nggak? Kadang-kadang kita bekerja itu menghadapi banyak kesulitan, benar nggak Bapak Ibu? Stres, hadapi masalah, capek, ya kita maunya mengeluh, ya Tuhan kok kerja capek banget, ya begitu Bapak Ibu ya? Benar nggak sih? Sekarang Bapak Ibu pikir-pikir, kok kerja nggak ada habisnya Bapak Ibu ya? Benar nggak? Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, kok nggak habis-habis kerjaan kita? Stres, nggak apa-apa. Maka ada seorang bernama John 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 Maxwell, ya ini seorang ahli kepemimpinan, dia bilang seperti ini mengenai pekerjaan. Setiap orang mengalami kesulitan. Beberapa orang menjadi rendah hati, orang lain menjadi keras hati. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ini bagus ya kalimatnya ya. Ini seorang bernama John John C. Maxwell, ya. John Maxwell, ahli kepemimpinan, dia berkata, setiap orang mengalami kesulitan. Beberapa orang menjadi rendah hati, orang lain menjadi keras hati. Ada orang susah bekerja, capek, tapi dia melewati rendah hati. Oh, dia sukses. Kayak Yusuf ini ya, Bapak Ibu ya. Dia sudah punya posisi tinggi, dia rendah hati. Tapi ada beberapa orang juga waktu dia kerja, dia capek, keras hati. Jadi akhirnya dia jadi, ah udahlah, hidup ini memang susah.
biarin aja jadi orang keras hati aja, nggak peduli sama orang lain. Ya saya sendiri sudah capek, sudah susah hadapi pekerjaan begitu berat. Tapi Yusuf enggak. Yusuf ketika melewati kesulitan dan dia berhasil, dia menjadi orang yang rendah hati. Maka kalimatnya dikatakan oleh Charles Swindoll, penulis buku tentang Yusuf, dia mengatakan, keangkuhan tentang siapa yang benar, kerendahan hati adalah tentang apa yang benar. Bapak Ibu tahu ya, ini kisah yang sangat luar biasa. Kita nggak baca ayatnya tadi. Kejadian 50 ayat 20. Ketika semua saudara-saudara datang menyembah Yusuf, Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk maksud yang baik, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Akhirnya Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam pekerjaan kita bisa stres, Bapak Ibu. Tapi kalau kita menghadapi melewati semua stres itu dengan motivasi yang tulus, dengan bersandar kepada Tuhan, kita menjadi seperti Yusuf, akan menjadi orang yang rendah hati. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita percaya. Yusuf memberi kasih dan pengaruh dalam pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketika Yusuf bekerja, dia waktu mengatur mengelola masa kelimpahan. Sorry, pada masa kelimpahan, waktu masa kesulitan dia mengelola masa kesulitan, masa kelaparan itu, dia memberi kasih kepada orang-orang yang membeli makanan. Dia nggak monopoli. Oh nggak, makanannya buat saya, buat pegawai-pegawai saya di istana. Yang lain lapar biar lapar. Enggak. Dia memberi kasih. Ayo mau beli-beli silakan gandum. Bapak Ibu kalau baca kisahnya ini ya, kelaparan di penjuru negeri ini ya. Kelaparan itu begitu hebat. Alkitab berkata kelaparan itu begitu hebat. Sampai orang tuh nggak bisa panen makanan. Tapi Yusuf memberi kasih. Dan dia memberi pengaruh. Dia memberi pengaruh dengan apa? Dengan kepemimpinan dia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bekerja, kita capek, susah, tapi kita memberi kasih, memberi pengaruh, kita naik level. Kita akan naik jabatan. Penghasilan akan meningkat. Percaya sama saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bekerja capek, tapi Bapak Ibu sabar, tekun, berserah sama Tuhan, Bapak Ibu naik pangkat. Bapak Ibu naik naik di dalam penghasilan. Ada amin, Bapak Ibu? Amin ya, Bapak Ibu Amin. ya. Tuhan akan tolong. Kalau kita seperti Yusuf, ya, maka dikatakan oleh seorang penulis, ya, penulis buku dikatakan, tetaplah bercahaya dalam ruang lingkup yang sempit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sekarang mungkin di dalam posisi sulit dalam pekerjaan, entah kita sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam omset, dalam profesi kita, mungkin kita mengalami masa-masa seperti Yusuf dalam penjara, di penjara bertahun-tahun, dilupakan oleh juru minum, ya. Tapi kalau kita tetap mengerjakan tugas kita dengan baik, ya, dalam kondisi sulit, dalam kondisi capek, dalam kondisi stres, kita tetap kerja dengan baik. Lalu kita doa sama Tuhan, ya Tuhan, kerjaan saya berat Tuhan, omsetnya nggak capai Tuhan, saya dimarahin pimpinan Tuhan, jabatan saya diturunin Tuhan, saya ada kesulitan Tuhan. Bapak Ibu tetaplah bercahaya dalam ruang lingkup yang sempit seperti Yusuf. Nantikanlah masa seperti Yusuf yang diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa atas Mesir. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Mari kita tetap bercahaya. Maka dikatakan oleh kisah talenta, kalau kita bandingkan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, orang yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh akan dihukum oleh Tuhan. Ya, ini maaf, harusnya huruf besar T-nya. Tuhan. Tuhan akan menghukum orang yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu kalau kita bekerja, marilah sungguh-sungguh. Seperti Yusuf tadi, yang bekerja dengan baik, dengan berintegritas, dengan menggunakan talenta dia. Bapak Ibu kita punya talenta, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu punya talenta. Di sini Bapak Ibu ada yang sebagai dokter, sebagai pengusaha, sebagai pemilik toko, ya. Ada Bapak Ibu juga yang sebagai pekerja profesi. Kita punya talenta. Kita punya keunggulan. Kita punya kemampuan, Bapak Ibu. Ya, marilah bekerja dengan bijaksana.
Saya mengambil penerapan beberapa hal untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah syukurilah pekerjaan kita. Bapak Ibu bekerja apa saja, syukuri ya. Bapak Ibu kadang-kadang kita bisa menjadi orang yang tidak bersyukur. Kita bilang, ya Tuhan, kok sekarang pekerjaannya berubah Tuhan? Ya, saya baru baru ini ada penugasan baru Bapak Ibu. Saya mungkin akan diarahkan ke dalam pelayanan pendidikan. Di dalam pelayanan penggembalaan, saya diminta untuk tidak jadi gembala lagi, tapi masih melayani di bidang gereja-gereja sebagai unsur pimpinan kepada 21 gereja, tetap menjadi unsur pimpinan. Tapi saya dikatakan oleh pimpinan kami, udah Pak Anton stop dulu jadi gembala, tetap jadi BPH, Badan Pengurus Harian, pimpinan, lalu mungkin akan lebih ke arah sekolah pendidikan ini akan lebih banyak lagi tugasnya di situ. Oke, nggak apa-apa. Kadang-kadang Bapak Ibu kita bisa ketika menghadapi menghadapi perpindahan tugas, menghadapi omset yang nggak capek-capek omset, menghadapi pimpinan yang marah-marah. Kita bisa nggak bersyukur. Ya Tuhan, saya capek loh Tuhan. Saya ini orang Kristen kerja sudah baik-baik. Jangan Bapak Ibu. Dalam segala kesulitan Bapak Ibu, yang pertama yang saya mau sharingkan adalah syukurilah pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu. Syukuri saja. Kita masih ada penghasilan. Syukuri. Pekerjaan sulit, pekerjaan repot, pekerjaan capek. Syukuri dulu Bapak Ibu. Syukuri kenapa? Masih ada pekerjaan Bapak Ibu. Tadi barusan saya WA teman saya, teman kampus kan saya mau ujian ini bulan ini, 2 minggu lagi mau ke Makassar ujian Bapak Ibu. Ada teman saya yang saya sharing tanya mengenai jurnal. Kemudian dia bilang, saya bilang, bro, kamu sekarang planning di mana bro? Saya lupa. Oh nganggur Pak. Loh, kamu nganggur bro? Ini teman saya di luar kota, saya lupa kota mana, ini teman kuliah ya, tapi adik tingkat saya, adik kuliah di ST Jeffrey ya. Kamu berapa anak bro? Saya lupa, kamu single atau punya anak? Anak saya 2. Wah, kamu berat ya bro ya. Kalau pengangguran, anak 2, Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Kira-kira bisa bayangkan lah ya. Pengangguran anak 2. Pasti makan tabungan terus, bener nggak? Kalau kan minta tolong sama orang tua. Kalau masih punya pekerjaan, walaupun capek, walaupun susah, syukuri Bapak Ibu. Yang kedua, bekerjalah dengan berintegritas. Ya, dengan baik, dengan rajin, dengan giat, dengan dengan jujur dan seterusnya, ya seperti Yusuf. Yang ketiga adalah berilah pengaruh dan kasih. Bapak Ibu jangan hanya bekerja untuk diri sendiri. Ada teman yang susah di tempat kerja, doakanlah dia. Berilah dia semangat. Berilah dia kasih, Bapak Ibu ya. Kira-kira itulah pelajaran daripada kehidupan Yusuf yang bekerja. Kiranya firman Tuhan pada pada malam hari ini boleh memberkati kita. Sebelum masuk tanya jawab dan sharing, saya mau stop recording dulu ya. Kayaknya firman Tuhan boleh memberkati kita Bapak Ibu. Amin.